Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sirakara Aziba. Saya sebagai mediator pada sidang kali ini. Apakah benar ini Bu Halimah sebagai penggugatnya? Ya benar. Dan ini Bu Mardiah sebagai tergugat? Iya benar. Oke, baik. Jadi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, pengadilan telah menunjuk saya sebagai mediator pada kasus ini. Sebelum kita masuk dalam mediasi, di mediasi ini ada beberapa tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Lalu saya selaku mediator akan mencari kesepakatan dari permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu ada tahap negosiasi, dan yang ketiga yaitu ada hasil negosiasi, yaitu di mana hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, baik. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua yaitu tidak punya hak memutus, karena keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu ada kerahasiaan, yaitu seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Kaukus ini akan dilakukan jika mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Sebelum kita lanjutkan mediasinya, di sini saya selaku mediator, saya akan menerangkan sedikit pengertian tentang mediasi. Mediasi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan antara para pihak, yaitu antara ibu penggugat dan juga ibu yang tergugat. Saya selaku mediator itu bersifat netral, artinya saya tidak berpihak pada pihak manapun, baik yang penggugat ataupun yang tergugat. Saya ini berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dalam melakukan proses mediasi, yaitu ada 5. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak menggunakan handphone dan juga tidak merekam isi pembicaraannya. Dan yang terakhir yaitu para pihak tidak diperkenankan untuk berbicara kasar. Apakah ibu-ibu setuju? Iya setuju. Setuju. Saya setuju. Oke, baiklah. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangan? Bagaimana ibu tergugat? Apakah setuju? Ibu tergugat setuju? Saya setuju, Bu. Oke, baik, silakan ibu. Bu, atas kesempatannya, kronologinya begini. Beliau ini masih terikat hutang-hutang dengan saya dengan jumlah 100 juta. Padahal di dalam surat perjanjian beliau ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang pada tanggal 12 November 2023. Beliau namun pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutang. Saya telah beberapa kali menagih dan memberi peringatan kepada tergugat, namun tidak diindahkan, sehingga akhirnya saya melakukan gugatan. Baiklah, artinya ibu kecewa atas kejadian ini. Sangat kecewa. Oke, dan ibu menginginkan agar pembayarannya cepat dilakukan, betul begitu ibu? Iya betul, Bu. Karena hutang ini terlebih cukup banyak, dan dalam surat perjanjian beliau ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada ibu tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Pada ibu, saya silakan bu. Terus terang, Bu, saya sangat kecewa atas ucapan ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali Bu
tidak melayankan surat teguran terhadap ibu. Kalau ibu memang ada iktikat baik, seharusnya ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik, ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain itu mendengarkan. Agar kita ini dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Mau Bu, maaf Bu. Oke, baik. Silakan ibu untuk dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan ada tindakan penggugat dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik ibu. Kemudian ibu menginginkan kedua pihak ini untuk menjaga nama baiknya. Apakah benar, Bu? Iya Bu, sangat benar, itu yang saya inginkan. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat, saya menemukan beberapa kesamaan awal, yaitu yang pertama, ibu tergugat menginginkan adanya hubungan baik, sedangkan ibu penggugat menginginkan agar masalahnya cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul Bu. Dari penjelasan ibu-ibu saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara penggugat dan juga tergugat ini dapat dilanjutkan. Benar kan, Bu? Iya benar Bu. Oke, baiklah. Jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahan ini. Oke. Bagaimana jika agenda pertama ini kita membahas nama baik atau hubungan baik antara kedua pihak, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah ibu penggugat dan juga ibu tergugat setuju? Iya, saya setuju Bu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk ibu-ibu mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulan? Mungkin ibu penggugat ini terlebih dahulu. Bu, sebetulnya hubungan saya dengan tergugat ini sebenarnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya beliau ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal ini pelunasan utang-utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah ibu memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada pihak penggugat, ibu? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Bu mediator? Baiklah. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, ibu tergugat dan ibu penggugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan. Baiklah, ibu tergugat dan ibu penggugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayar di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau hubungan baik antara ibu penggugat dan juga ibu tergugat. Apakah ibu memiliki usulan untuk masalah ini, ibu tergugat? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya ibu penggugat tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Selanjutnya bagaimana tanggapan penggugat? Silakan ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi kalau memang ada kejelasan pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat keduanya ini sepakat untuk menjaga nama baik.
Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak tergugat, Ibu? Iya Ibu, jadi begini, awal saya berhutang kepada beliau ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangannya dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu penggugat? Apakah ada usulan untuk tergugat, Ibu? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun harus melunasi semua hutang piutang. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini harus sudah lunas. Benar kan begitu, Ibu? Iya, Betul, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus mendapatkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian. Mungkin saya akan menjelaskan, jika gugatan ini dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu di antara ibu penggugat ataupun ibu tergugat melakukan ingkar janji, maka kesepakatan ini harus diajukan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji maka dapat dieksekusikan langsung oleh pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Jadi Ibu, misalnya kalau gugatan ini mau dicabut, berarti nanti kalau misalnya di antara keduanya ini melanggar janjinya, berarti harus digugat kembali. Tapi kalau mau kesepakatan perdamaian, tapi kalau misalnya nanti ibu tergugat melakukan ingkar janji, berarti pengadilan ini langsung mengeksekusikan langsung, atau pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh tergugat. Bagaimana Ibu tergugat, apakah setuju? Iya, saya setuju. Baiklah Ibu-Ibu, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat, dan akan dibuatkan akte perdamaian yang nantinya akan ditandatangani oleh pihak penggugat dan juga pihak tergugat, serta saya sebagai mediator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada penggugat dan juga tergugat yang telah bersedia untuk hadir di mediasi ini. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan mediasi dan telah kita temukan kesepakatan perdamaian. Dan juga saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya tutup mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.